Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 9, akan mempresentasikan hasil analisis kami untuk tugas UTS, yaitu kasus peretasan Tokopedia di tahun 2020. Next. Pembahasan pertama yaitu deskripsi kasus, latar belakang. Pada Mei 2020, Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara, mengalami kebocoran data yang mengejutkan. Seorang peretas dengan nama samaran Shiny Hunters mengklaim telah mencuri informasi lebih dari 91 juta pengguna, memicu kepanikan dan kekhawatiran di sektor digital. Data yang bocor di kasus kali ini yaitu data yang terungkap meliputi nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan nomor KTP. Meskipun password dilindungi dengan enkripsi, sekitar 500.000 password lama dapat diungkap. Dan data dijual di dark web dengan harga sekitar 5.000 US dollar. Pihak-pihak yang terlibat di kasus ini yaitu eh, Tokopedia sebagai penyedia layanan, pengguna yang menjadi korban, Shiny Hunter sebagai pelaku, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komunitas Konsumen Indonesia yang mengambil langkah hukum untuk mengatasi dampak kejadian. Tokopedia sebagai platform e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia memiliki tanggung jawab untuk melindungi data penggunanya. Kegagalan dalam menjaga keamanan data menjadi sorotan, memicu kritik soal kelalaian dalam manajemen data. Pengguna Tokopedia adalah korban utama dari kebocoran ini, menghadapi risiko penyalahgunaan informasi pribadi, ancaman seperti penipuan online, pencurian identitas, dan kerugian material meningkat akibat insiden tersebut. Jadi apa sih Shiny Hunters ini? Shiny Hunters adalah kelompok peretas yang mengambil keuntungan dari kebocoran data. Mereka dikenal telah menjual data bocor di dark web, menciptakan ancaman bagi pengguna yang identitasnya terekspos. Sebagai lembaga sebagai lembaga pemerintah, Kominfo berperan dalam menyelidiki dan menangani insiden kebocoran ini. Mereka memberi arahan terkait regulasi keamanan data dan sanksi bagi pihak yang gagal melindungi data pengguna. Kalau dari sisi komunitas konsumen Indonesia, mengambil langkah hukum terhadap Tokopedia sebagai respon atas kebocoran data, mewakili konsumen yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Ini mencerminkan tuntutan masyarakat akan perlindungan data yang lebih baik. Media berperan penting dalam membongkar kasus kebocoran ini, meningkatkan kesadaran publik tentang perlindungan data pribadi. Tekanan dari media membantu mendorong Tokopedia dan pemerintah untuk respon yang lebih cepat terhadap insiden. Situasi setelah kejadian, setelah peretasan, Tokopedia menyatakan telah meningkatkan sistem keamanan dan berkolaborasi dengan pihak berwenang. Namun, respon respon lambat terhadap publikasi kebocoran menimbulkan kritik dan merusak kepercayaan konsumen. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andi Adi Saputra. Baik, selanjutnya bahas poin kedua yaitu analisis etis. Kode etik profesional TI eh, menetapkan standar etika bagi para profesional dalam menjamin privasi dan perlindungan data pengguna. Implementasi prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Prinsip 1.6 Respect Privacy. Prinsip ini mengharuskan penghormatan terhadap privasi individu dan perlindungan data pribadi mereka. Kebocoran data Tokopedia melanggar prinsip ini menunjukkan keterpurukan dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif.
Prinsip 1.1 Contribute to Society and Human Well-being, yaitu kewajiban etis profesional TI adalah kontribusi positif terhadap masyarakat. Tokopedia harus melindungi data pengguna dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan individu. Prinsip 1.2, ya, avoid harm. Prinsip ini menyoroti pentingnya menghindari bahaya yang muncul dari pengguna teknologi. Kebocoran data di Tokopedia menyebabkan kerugian material dan psikologis bagi pengguna yang melanggar prinsip etika ini. Prinsip 2.5, evaluasi sistem komprehensif. Evaluasi mendalam terhadap sistem TI harus dilakukan untuk menilai dampaknya secara menyeluruh. Kegagalan Tokopedia dalam melakukan audit keamanan yang transparan memunculkan masalah besar pada kebocoran data tersebut. Dilema utama etika dan regulasi adalah antara kepentingan bisnis dan pelindungan data pengguna. Tanpa adanya regulasi yang kuat, perusahaan seperti Tokopedia menghadapi risiko tinggi terkait tanggung jawab etis dan hukum. Nah, Oke, terima kasih kepada Andi Adi Saputra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anjar. Oke, oke. Selanjutnya ada solusi yang disarankan. Selanjutnya ada transparansi dan tanggung jawab. Tokopedia harus berkomitmen untuk transparansi segera dalam menginformasi kebocoran data kepada pengguna, penyampaian informasi yang jelas mengenai data yang bocor, dan langkah-langkah mitigasi dapat membangun kepercayaan publik dan menunjukkan tanggung jawab etis perusahaan. Selanjutnya ada penguatan sistem keamanan informasi. Peningkatan sistem keamanan informasi merupakan hal krusial. Audit sistem perlu dilakukan untuk mengidentifikasi celah keamanan, sementara penguatan enskripsi dan penerapan autentikasi multifaktor dapat menambah lapisan perlindungan bagi data pengguna. Selanjutnya ada audit sistem keamanan. Audit menyeluruh terhadap sistem keamanan siber harus dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Proses ini termasuk penilaian rutin dan pengujian penetrasi untuk memastikan perlindungan yang memadai. Terusnya ada penguatan enskripsi data. Data sensitivitas harus dienkripsi dengan standar tinggi agar tetap aman. Meski terjadi kebocoran, proses enskripsi membantu melindungi informasi pribadi pengguna dari akses tidak sah dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada implementasi multifaktor autentik atau yang disingkat dengan MFA. Pengguna autentikasi multifaktor dapat mengurangi risiko akses tidak sah. MFA menambah lapisan keamanan tambahan dengan memerlukan lebih dari satu metode verifikasi, sehingga meskipun data akun terkompromi, akses tetap sulit dilakukan. Selanjutnya ada monitoring aktif di dark web. Tokopedia harus memantau secara aktif data yang bocor di dark web untuk mendeteksi penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Langkah ini penting agar tindakan cepat dapat diambil bila mana risiko terhadap pengguna muncul. Selanjutnya ada edukasi kepada pengguna. Melibatkan pengguna dalam perlindungan data pribadi, mereka sangat penting. Program edukasi yang memberikan informasi tentang cara mengelola data dengan bijak dan mengenali tanda-tanda potensi penipuan dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan digital. Selanjutnya yaitu ada advokasi regulasi perlindungan data. Tokopedia juga perlu berperan dalam pengembangan regulasi perlindungan data lebih ketat di Indonesia. Dukungan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan memperkuat keamanan perlindungan hak privasi di era digital. Selanjutnya ada kompensasi etis. Memberikan kompensasi pada pengguna yang terdampak adalah langkah penting meskipun tidak ada kewajiban hukum.
Tolak ukur ini mencakup perlindungan dari pencurian identitas dan akses bantuan hukum bagi yang mengalami kerugian akibat kebocoran data. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan dampak sosial dan moral. Dampak terhadap pengguna. Pengguna menghadapi berbagai risiko akibat kebocoran data, termasuk penipuan melalui SMS dan email, pencurian identitas dengan penyalahgunaan nomor KTP, serta potensi pengambil alihan akun yang sangat merugikan. Dampak psikologi seperti rasa tidak aman dan trauma akibat kehilangan data pribadi juga menjadi fenomena yang umum di kalangan korban. Dampak terhadap masyarakat. Kebocoran data ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Diskusi publik mengenai regulasi perlindungan data yang lebih kuat pun meningkat, mendorong pemerintah dan pembuat kebijakan untuk lebih serius dalam merancang UU Perlindungan Data Pribadi. Dampak terhadap industri TI. Kasus peretasan Tokopedia menjadi peringatan bagi industri TI akan pentingnya keamanan sistem dan etika dalam pengelolaan data. Reputasi perusahaan-perusahaan di sektor ini dapat terancam dan jika tidak diperbaiki, akan mengurangi kepercayaan publik serta berdampak jangka panjang pada profitabilitas bisnis. Oke, dari kelompok kami sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.